Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ya, kali ini saya akan sharing tentang self accepting ya, penerimaan diri. Kenapa ini penting menurut saya ya? Kadang banyak orang yang curhat kepada saya tentang ketidakpedeannya, rasa minder, merasa tidak berharga ya, dan lain sebagainya. Suatu karakter-karakter yang seakan-akan jadi tidak menerima diri apa adanya. Nah, kenapa yang namanya self-accepting atau menerima diri ini sangat penting ya? Karena ini nanti yang akan membuat kita jadi termuncul ya. Potensi yang ada di dalam diri kita muncul, kita juga bisa lebih menerima kehidupan ini ya, dan tentunya kita akan lebih bahagia gitu. Kenapa kita tidak atau sulit untuk mencapai kebahagiaan? Lah, kita sendiri saja tidak menerima diri kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menerima kehidupan kita? Awali dulu dengan kita menerima diri kita dengan setulus hati ya, setulus cinta gitu. Nah, ada 3 hal atau 3 konsep yang perlu kita pahami ketika kita ingin menerima diri kita. Ya, yang pertama kita mesti paham tentang self ideal. Ya, diri ideal. Diri ideal itu maksudnya bagaimana? Ya, diri ideal itu biasanya kita membayangkan atau menginginkan idealnya kita tuh seperti apa gitu ya. Misalnya kita seorang wanita mendambakan wajah yang cantik gitu ya, seperti artis siapalah yang idola Anda gitu ya. Atau misalnya kita seorang laki-laki, kita mendambakan tubuh yang kekar, misalnya seperti Deddy Corbuzier gitu. Atau misalnya diri ideal ini juga bukan hanya soal fisik saja gitu ya, tetapi juga soal psikis. Misalnya, wah, andaikan ya pinter tuh kayak Mata Najwa atau Najwa Shihab gitu ya, kayaknya kok ini banget gitu ya, udah pinter, cantik dan sebagainya. Nah, itu diri ideal. Atau misalnya hal lainnya, wah, andaikan seperti Ibu Martha Tilaar gitu, dia seorang pebisnis yang sukses. Wah, kayaknya tuh sempurna banget gitu. Nah, ini diri ideal seseorang atau sesosok yang kita bayangkan yang ideal menurut kita ya, dalam segi fisik maupun psikis gitu. Terus konsep yang kedua yang perlu kita pahami adalah tentang self image ya, citra diri. Bagaimana kita mencitrakan diri kita selama ini ya? Apakah kita merasa aku nggak cantik lah, wah aku nggak pinter, wah aku minderan misalnya ya, aku nggak pandai berbisnis, wah aku nggak seganteng si cowok A, B, C gitu misalnya, jika Anda laki-laki gitu ya. Nah, citra diri ini yang akan menunjukkan Anda mengimagekan diri Anda itu seperti apa ya. Ini juga baik secara fisik maupun secara psikis. Selama ini Anda mencitrakan diri itu seperti apa? Apakah Anda seorang yang minderan atau orang yang mungkin sangat pede gitu, percaya dirinya sudah bagus gitu? Anda mungkin juga merasa kaya, mungkin bisa jadi gitu ya. Anda mungkin merasa cantik gitu ya. Nah, ini self image atau citra diri yang Anda mungkin selama ini imagekan ke dalam diri Anda gitu ya. Nah, yang ketiga adalah self esteem atau harga diri. Harga diri adalah timbangan antara diri ideal Anda dengan citra diri Anda. Ya, ketika bobot citra diri Anda terlalu besar ya, jomplang gitu, jauh gitu dengan citra diri Anda, ini akan membuat diri Anda tidak menerima diri sendiri. Ya, merasa minder, merasa nggak cantik, merasa nggak ganteng, merasa miskin, merasa tidak pintar dan sebagainya. Akhirnya minderan, nggak pede ya, dan lain sebagainya. Karakter-karakter yang psikis yang itu kurang baik gitu ya. Tetapi ketika timbangan antara citra diri Anda dengan diri ideal Anda itu sama atau mendekati gitu ya, itu Anda akan mencintai diri Anda akan menerima diri Anda juga akan memiliki karakter-karakter psikis yang baik ya, percaya diri, optimis ya, menghargai diri sendiri dan sebagainya, karena Anda sudah menerima dan mencintai diri Anda sendiri ya. Karena harga diri Anda itu tidak timbangan antara citra dirinya dengan
diri idealnya itu nggak terlalu jauh, bobotnya gitu, jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, berarti ketika kita ingin mendapati atau mengalami atau merasakan penerimaan diri atau self accepting, kita mesti memiliki harga diri yang imbang bobotnya antara self ideal dengan self image atau citra diri, ya. Kalau misalnya self ideal kita terlalu tinggi gitu ya, wah, membayangkannya idealnya orang itu terlalu tinggi, misalnya cantiknya seperti apa, pinternya seperti apa, percaya dirinya seperti apa, itu ya, itu biar bisa ideal gitu, harga dirinya itu tidak terlalu menjomplang ke diri ideal yang terlalu tinggi, itu dikurangi ya, dikurangi diri idealnya. Terus agar tidak jomplang lagi, cara yang kedua itu kita menaikkan citra diri kita, ya. Self image kita naikkan. Mungkin yang selama ini kita memandang diri kita itu nggak cantik, yang memandang diri kita itu tidak pintar, yang memandang diri kita tuh nggak pintar bisnis, ya, yang memandang diri kita nggak pintar bergaul dan sebagainya, itu kita naikkan, ya. Citra diri kita naikkan sehingga antara citra diri dan self ideal ini memiliki bobot yang seimbang atau paling tidak mendekati. Nah, disitulah kita akan memiliki harga diri yang baik juga. Ketika kita sudah memiliki harga diri yang baik, maka kita akan mudah untuk menerima diri kita sendiri, kita juga akan mudah untuk mencintai diri kita sendiri. Tetapi kebalikannya, jika self image Anda melebihi self ideal Anda, ya, citra diri Anda jauh melebihi diri ideal Anda, itu jadi nantinya juga akan kurang baik, ya. Jadi misalnya Anda terlalu pede gitu ya, Anda terlalu merasa paling pintar, ya, merasa paling hebat gitu, itu ketika kita jadi melebihi self ideal kita, ya, jadinya bisa sombong, bisa ya merasa paling benar, bisa seenaknya sendiri bersikap dan sebagainya. Jadi harga diri ini juga harus pas takarannya, ya, antara citra diri dengan diri idealnya. Tidak kurang, tidak terlalu jauh jaraknya, tetapi juga tidak terlalu melampaui diri ideal, karena nanti juga akan kebablasan gitu ya. Pedenya kebablasan, jadinya itu sombong dan sebagainya, ya gitu ya. Selalu ingin terlihat menonjol kayak gitu, itu kan akhirnya jadi kurang bagus juga, ya. Nah, jadi kita perlu menyeimbangkan di mana nih kita menempatkan harga diri kita, ya. Ya, jadi bagaimana Anda memiliki self ideal yang seperti apa dan Anda mencitrakan diri Anda seperti apa, ya. Itu kedua konsep ini yang akan menentukan seberapa tinggi atau bagaimanakah harga diri Anda. Nah, ketika harga diri Anda baik, maka Anda akan mudah untuk menerima diri Anda dan mencintai diri Anda. Jadi tidak ingin lagi membandingkan diri dengan yang lain, karena sudah cukup untuk menerima diri kita apa adanya. Ya, kita bisa menggali potensi yang terbaik dari diri kita ketika kita sudah memulai dengan penerimaan diri atau self accepting. Ya, mungkin demikian dulu apa yang bisa saya sharingkan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.